Sepertinya kau kenal dengan seniorku, Sekte Bela Diri Wolong. Tanya Chu Feng. Kami semua berada di dunia seni bela diri, jadi kami secara alami saling mengenal. Pada titik ini, Sangguan Huangquan tiba-tiba menjadi sentimental. Jika mereka berdua masih hidup, Sekte Bela Diri Wolongmu tidak akan pernah jatuh ke kondisi seperti ini. Faktanya, seluruh dunia seni bela diri berutang budi kepada Sekte Bela Diri Wolong Anda. Mendengar ini, bukan hanya Chu Feng, bahkan si Kong Changsheng pun menunjukkan rasa ingin tahu. Mereka semua dapat melihat bahwa Sangguan Huangquan mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui orang lain. Alam ilahi primordial adalah yang paling mempesona dari 9 sungai surgawi. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri tidak merindukannya? Dahulu kala, para seniman bela diri melangkah ke sungai surgawi ke-9, namun tanpa terkecuali, tak satu pun dari mereka yang kembali. Oleh karena itu, muncullah konsep api penyucian primordial. Setelah itu, semakin sedikit orang yang berani melangkah ke sungai surgawi ke-9. Pada zaman kita, dunia seni bela diri telah mencapai puncaknya. Namun pada kenyataannya, semua pihak tahu bahwa hanya ada sedikit peninggalan yang tersisa yang dapat digali oleh dunia seni bela diri, dan sumber dayanya pun terancam menipis. Baik kita yang tua maupun generasi muda, kemajuan budidaya kita telah sangat melambat. Jika ini terus berlanjut, semua kekuatan pasti akan melemah. Untuk mencari perubahan, semua kekuatan telah memulai kembali penjelajahan sungai surgawi ke-9. Namun, meskipun telah melakukan semua persiapan, tidak seorang pun dapat kembali. Bahkan sarana komunikasi yang dipersiapkan dengan cermat pun gagal. Sungai surgawi ke-9 bagaikan tempat independen lainnya, sepenuhnya terisolasi dari dunia seni bela diri saat ini. Pada titik ini, semua pihak yang terlibat memutuskan untuk menghentikan masalah tersebut. Sampai sesuatu terjadi. Di dunia seni bela diri, sebuah reruntuhan misterius tiba-tiba muncul. Pemandangan reruntuhan yang muncul di dunia sangat besar, mengguncang seluruh dunia seni bela diri. Tidak jauh berbeda dengan zaman para dewa saat ini, tetapi hal ini belum pernah tercatat dalam catatan sejarah. Hal ini memberikan harapan baru bagi semua pihak. Saya pikir mungkin ada lebih banyak sumber daya di dunia seni bela diri, tetapi kita belum bisa mengeksplorasinya. Namun, membuka reruntuhan itu sangatlah sulit, jadi semua kekuatan mengesampingkan dendam mereka dan bergabung dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada akhirnya, itu sukses. Namun, setelah reruntuhan itu dibuka, ditemukan bahwa apa yang ada di dalamnya bukanlah harta karun atau peluang. Itu adalah kekuatan aneh yang mampu menghancurkan seluruh dunia seni bela diri. Dan aktivasi kami sebenarnya telah membangkitkan kekuatan itu. Kami merasakan ada yang tidak beres dan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaikinya, tetapi kekuatan itu terlalu kuat, dan bahkan jika kami bersatu, kami tidak dapat meredamnya. Pada akhirnya, hanya melalui penggunaan teknik rahasia oleh 2 anggota kuat Sekte Bela Diri Wolong, kekuatan itu dapat dihilangkan dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Mendengar hal ini, si Kong Changsheng menjadi gelisah. Master Sekte, jadi para senior Sekte Bela Diri Wolong yang memadamkan insiden itu saat itu. Meskipun si Kong Changsheng masih muda saat itu, bahaya yang berasal dari reruntuhan itu begitu kuat sehingga setiap orang di dunia seni bela diri dapat merasakannya. Bahkan dia merasa bahwa dunia seni bela diri akan hancur. Tetapi aura itu tiba-tiba lenyap, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Akan tetapi, mereka yang terlibat dalam pembangunan reruntuhan itu mengaku bekerja sama untuk melenyapkan kekuatan di dalamnya. Dengan demikian, kekuatan seperti Sekte Alam Bela Diri Leluhur, Sekte Dao Segalanya, Klan Ikan Laut Abadi, dan Istana Suci 7 Alam menjadi pahlawan di dunia seni bela diri. Adapun Sekte misterius itu, sekarang dikenal sebagai Sekte Bela Diri Wolong. Anda tidak akan pernah percaya mengapa saya pindah ke Surabaya. Hidupku dalam emoji. Namun tidak seorang pun menyebutkannya. Bahkan Sekte Seni Bela Diri leluhurnya tidak pernah menyebutkannya. Sangguan Huangquan tidak menjelaskan kepada si Kong Changsheng, tapi melihat ke arah Chu Feng. Chu Feng, kami tidak ingin mengambil keuntungan karena tidak mengatakan kebenaran kepada dunia.
Itu adalah ide dari dua senior dari Sekte Bela Diri Wolong Anda. Mereka tidak peduli dengan apa yang dipikirkan dunia, mereka hanya ingin diam-diam melindungi seni bela diri leluhur. Mereka mengatakan kepada kami untuk tidak memberi tahu siapapun tentang ini. Kata Sang Guan Huang Kuan. Generasi muda mempercayai generasi tua. Chu Feng merasa Sang Guan Huang Kuan tidak punya alasan untuk berbohong. Chu Feng sangat mengagumi dua senior dari Sekte Bela Diri Naga Jongkok, jadi dia bertanya. Apakah kamu tahu nama kedua senior itu? Meskipun mereka bungkam tentang masalah Sekte Bela Diri Naga Jongkok, mereka memberitahuku nama-nama mereka sebelum mereka meninggal. Nama mereka adalah Ye Wuhen dan Song Wuyai, kata Sang Guan Huang Kuan. Malam tanpa jejak, lagu tanpa akhir. Chu Feng menghafal nama itu. Kejadian inilah yang membuat kami sadar. Mungkin ada peluang yang lebih besar yang tersembunyi dalam dunia seni bela diri saat ini. Namun, mungkin juga mengandung kekuatan destruktif yang tidak dapat kita kendalikan. Kita harus berubah. Jika tidak, itu bukan hanya penurunan kekuatan, tetapi juga kemungkinan kehancuran total. Oleh karena itu, pada saat itu, pasukan-pasukan teratas dari segala penjuru mengumpulkan generasi tua mereka dan beberapa jenius dari generasi muda untuk melangkah ke Sungai Surgawi ke-9. Beberapa kekuatan juga meninggalkan api abadi di dalam 8 Sungai Surgawi. Namun, beberapa kekuatan mengambil risiko yang fatal dan mengirim seluruh klan mereka ke Sungai Surgawi ke-9. Misalnya, Sekte Seni Bela Diri leluhur saya seperti itu. Melihat ke belakang sekarang, langkah ini benar-benar tepat, kata Sang Guan Huang Kuan. Chu Feng setuju dengan ini. Jika saja kekuatan ini tidak memasuki Sungai Surgawi ke-9 saat itu. Jika tokoh seperti Sang Guan Huang Kuan meninggal, kemunduran semua faksi tidak dapat dielakkan. Senior, jadi benar-benar ada banyak sekali peluang di dalam Sungai Surgawi ke-9. Tanya Chu Feng. Tentu saja. Sang Guan Huang Kuan mengangguk. Apakah ada kekuatan kuno di dalam Sungai Surgawi ke-9? Tanya Chu Feng lagi. Iya, dan sangat kuat, kata Sang Guan Huang Kuan. Bagaimana keadaan pasukan yang memasuki Sungai Surgawi ke-9 saat itu sekarang? Tanya Chu Feng lagi. Ada yang hancur, ada yang merosot, dan ada yang bangkit, kata Sang Guan Huang Kuan. Sekte Ancestral Martial Realm pasti telah bangkit dan menjadi terkenal, kata Chu Feng. Wajar saja. Apa kau bahkan tidak tahu siapa pemimpin Sekte Alam Bela Diri leluhur? Mata Sang Guan Huang Kuan menampakkan ekspresi puas, namun kemudian ia tiba-tiba berubah serius. Chu Feng, apakah kamu bersedia bergabung dengan Sekte Alam Bela Diri leluhur? Sang Guan Huang Kuan bertanya pada Chu Feng. Perubahan topik yang tiba-tiba ini bahkan mengejutkan si Kong Changsheng. Seketika, dia menatap Chu Feng dengan sedikit gugup. Saya bersedia. Chu Feng menjawab. Mulut si Kong Changsheng terbuka lebar karena terkejut. Karena Chu Feng tidak ragu sedikit pun, seolah-olah dia telah membuat keputusan sejak lama. Namun hanya Chu Feng sendiri yang mengetahui kebenarannya. Semenjak dia mengetahui keberadaan Sekte Alam Bela Diri leluhur, dia mempunyai kesan yang baik terhadap kekuatan ini. Lagi pula, Chu Feng tidak hanya setia dan saleh, tetapi juga orang yang memiliki rasa memiliki yang kuat. Sebagai anggota Ancestral Martial Heavenly River, dia juga berharap agar Ancestral Martial Heavenly River dapat makmur. Sekte Alam Bela Diri leluhur merupakan kekuatan representatif dari para Master Roh Alam Sungai Surgawi Bela Diri leluhur. Terlebih lagi, dua senior yang telah ditemui oleh Sekte Alam Bela Diri leluhur sejauh ini keduanya cukup bagus. Kalau begitu, kau sekarang adalah anggota Sekte Alam Bela Diri leluhurku. Jika kau butuh bantuan saat memasuki Sungai Surgawi ke-9 di masa depan, ambil saja token ini dan temukan seseorang dari Sekte Alam Bela Diri leluhur. Sang Guan Huang Kuan membuka telapak tangannya, dan kekuatan penghalang yang kuat terkondensasi menjadi sebuah token, yang melayang ke arah Chu Feng. Chu Feng mengambil token itu dan bisa melihatnya dengan jelas. Bab 6502. Token ini juga mengandung aura Sang Guan Huang Kuan. Akan tetapi, saat token itu terwujud, sosok Sang Guan Huang Kuan semakin memudar, dan bahkan permata 7 warna di dahinya pun meredup. Chu Feng,
Sambil memegang token, berlutut dengan satu kaki dan membungkuk dalam-dalam kepada Sang Guan Huangquan. Terima kasih atas izin khusus Anda, Master Sekte. Saya pasti akan memenuhi harapan Anda. Jangan berterima kasih padaku dulu. Sebagai pendatang baru di Sungai Surgawi ke-9, tidak akan mudah bagimu untuk menemukan tempat sekte seni bela diri leluhurku berada sekarang. Anda perlu bekerja keras dalam kultivasi Anda. Lagi pula, Sungai Surgawi ke-9 tidak terlalu ramah terhadap kalian, para junior. Sebaliknya, tulang-tulang tua kita justru bertambah kuat setelah melangkah ke bidang ini. Kata Sang Guan Huangquan. Sepertinya Sungai Surgawi ke-9 memperlakukan generasi muda dan tua secara berbeda. Aku ingin tahu apa alasan spesifiknya. Chu Feng bertanya. Dalam perjalanan kultivasi, akumulasi dan pemahaman keduanya tak terpisahkan, dan baik akumulasi maupun pemahaman berkaitan dengan sumber daya kultivasi. Energi langit dan bumi di dunia seni bela diri yang terdiri dari 8 sungai surgawi ini lebih lemah daripada energi Sungai Surgawi ke-9. Setelah kita menghabiskan semua sumber daya budidaya yang tertinggal dari zaman kuno, mereka yang datang kemudian dan ingin berkultivasi harus lebih mengandalkan energi langit dan bumi. Namun, energi langit dan bumi tidak cukup padat, ditambah dengan keterbatasan bakat mereka, mereka menghabiskan banyak waktu, tetapi kemajuan kultivasi mereka sangat lambat. Tanpa sumber daya kultivasi, dan hanya mengandalkan energi langit dan bumi, hampir tak seorang pun di dunia kultivasi yang terdiri dari 8 sungai surgawi ini mampu menembus alam dewa surgawi dan alam naga surgawi. Mendengar ini, Chu Feng setuju dengan sepenuh hati. Bahkan, ia juga telah meningkatkan kultivasinya dengan mengumpulkan sumber daya di sepanjang jalan. Jika dia benar-benar hanya mengandalkan energi langit dan bumi, dia tentu tidak akan mencapai tingkat kultivasinya saat ini di usianya. Namun, selama kamu bekerja keras dalam kultivasi, kamu pasti akan menuai hasilnya. Para seniman bela diri yang terkekang di dunia seni bela diri ini akan memiliki akumulasi masa lalu mereka yang mekar dan berbuah ketika mereka memasuki Sungai Surgawi ke-9 dan bersentuhan dengan energi langit dan bumi yang lebih terkonsentrasi. Tingkat kultivasi mereka akan meningkat pesat dalam waktu singkat, hingga akumulasi sebelumnya habis, lalu mereka akan kembali ke kecepatan kultivasi normal. Tapi kalian para jenius muda, meskipun benar bahwa kalian memiliki pemahaman yang tinggi, kalian juga memiliki keberuntungan di pihak kalian. Oleh karena itu, Anda tidak memiliki akumulasi semacam ini. Kata Sang Guan Huangquan. Oleh karena itu, di dunia kultivasi seni bela diri ini, semakin lama seseorang berkultivasi, semakin banyak pula yang akan diperolehnya setelah melangkah ke Sungai Surgawi ke-9. Chu Feng bertanya, hanya dengan berkultivasi cukup lama, tingkat kultivasi seseorang akan meningkat setelah masuk. Namun, apakah Anda seorang seniman bela diri atau guru spiritual? Bakat adalah hal terpenting pada akhirnya. Oleh karena itu, meskipun dua orang berkultivasi dalam jangka waktu yang sama, hasil yang mereka peroleh setelah memasuki Sungai Surgawi ke-9 akan berbeda karena perbedaan bakat mereka. Namun, aku dapat memberitahumu bahwa kakek dari pihak ibumu adalah seseorang yang berbakat dan telah mengumpulkan pengalaman. Dia dibatasi oleh sumber daya. Jika orang seperti itu memasuki Sungai Surgawi ke-9, kultivasinya akan meningkat sangat cepat, kata Sang Guan Huangquan. Mendengar hal ini, Ek dengan cepat menjawab. Jie Tianran itu jahat. Sekarang Chu Feng adalah anggota sekte alam bela diri leluhur, mengapa kau tidak memanfaatkan jiwamu sebelum jiwanya menghilang dan membunuh Jie Tianran? Mencari seseorang di Surabaya hari ini. Yang mulia, hamba sudah mencapai batas. Jangankan mencari Jie Tianran itu, hamba khawatir hamba harus bubar setelah mengucapkan kata-kata ini. Sang Guan Huangquan tersenyum, lalu menatap Chu Feng. Chu Feng, kompensasi dari generasi tua pada akhirnya terbatas, tetapi bakat tidak terbatas. Bahkan jika kau memasuki Sungai Surgawi ke-9, tidak akan ada kompensasi. Mengingat bakatmu, bahkan dengan pelatihan normal, tingkat kemajuannya mungkin tidak secepat kamu. Saat aku kembali, aku akan sedikit menyombongkan diri dan memberi tahu orang-orang tua itu agar tidak bersikap sombong.
Sekte dunia bela diri kita juga memiliki seorang jenius luar biasa yang akan segera tiba. Saat mengucapkan kata-kata ini, Sangguan Huangquan menatap Chu Feng dengan penuh harap, sementara sosoknya menghilang dalam kobaran api. Selamat, Tuan Master Sekte. Melihat ini, Chu Feng dan Sikong Changsheng membungkuk bersamaan. Sikong Changsheng, khususnya, memiliki wajah penuh keengganan. Tiba-tiba, ekspresi Sikong Changsheng berubah, dan dia menatap Chu Feng. Chu Feng, kamu mungkin akan keluar sekarang. Sebelum Chu Feng bisa menjawab, sebuah kekuatan teleportasi menyelimutinya. Lingkungan sekitar berubah, lalu semuanya kembali normal. Chu Feng mendapati bahwa dia tidak kembali ke kota utama alam bela diri leluhur, melainkan kembali ke langit berbintang tempat dia mengaktifkan pecahan kunci. Posisi saya berdiri sekarang adalah posisi yang sama dengan posisi saya berdiri sebelumnya. Ek ada di sampingnya. Akan tetapi, keduanya mengubah ekspresi mereka secara drastis, mata mereka menampakkan kegelisahan. Langit berbintang yang dulunya kosong kini dipenuhi oleh sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, Chu Feng melihat banyak sekali sosok yang dikenalnya. Long Chengyu, Long Muxi, dan ayah mereka, bersama sekelompok anggota kuat klan naga totem, ada di antara mereka. 9 totem, Hua Hua, Xia Xingchen, Jie Sanxian, Jie Tiannian, dan Zai Xing Daochang. Sekelompok wajah yang dikenal juga ada di antara mereka. Namun, perlu diketahui bahwa klan ikan laut abadi tidak ada di sini. Semua orang yang ada di sini sekarang memiliki rantai pelindung di leher mereka. Seperti layang-layang, ia dilepaskan ke langit berbintang. Semua rantai itu memanjang dan saling terhubung, akhirnya menyatu menjadi satu rantai tunggal, yang ujungnya dipegang di tangan Jie Tianran. Chu Feng, pecahan kuncinya telah diaktifkan. Aku tahu kau di sini. Keluarlah jika kau tidak ingin teman-temanmu mati. Suara Jie Tianran bergema di langit berbintang yang luas. Sementara itu, para ahli dari Istana Suci Tujuh Alam juga mengamati langit di sekitarnya, mencari keberadaan Chu Feng. Chu Feng, haruskah aku bergerak? Rusa Dewa bertanya. Rusa Dewa memiliki kemampuan untuk menyelamatkan semua orang. Sebelum Chu Feng dapat menjawab, Jie Tianran mencengkeram rantai itu erat-erat di telapak tangannya, dan kekuatan penghalang segera terpancar dari telapak tangannya. Sebuah bola cahaya muncul di dantian setiap orang, cahaya yang dapat menembus pakaian dan karenanya dapat terlihat dengan jelas. Itu adalah cacing Gu yang mengandung kekuatan besar, yang terhubung dengan jiwa orang-orang tersebut. Itu, Gu pengunci jiwa. Kalau begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku bisa mengabaikan rantai yang mengikat mereka, tapi aku tidak bisa mencabut Gu pengunci jiwa yang telah tertanam di tubuh mereka. Kata Rusa Dewa, dia bisa menyelamatkan orang itu, dan Jie Tianran tidak bisa menghentikannya. Tetapi jika Jie Tianran mengaktifkan Gu pengunci jiwa, orang-orang itu akan mati meskipun mereka diselamatkan. Chu Feng, jika kau ingin menyelamatkan mereka, ratu ini bisa mencobanya. Dan mengerti bahwa Chu Feng tidak akan tinggal diam, tetapi Chu Feng saat ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan Jie Tianran. Dia tidak punya pilihan selain mencobanya. Telur, jangan lakukan apapun, aku akan mencari cara untuk menyelesaikan ini. Saat Chu Feng berbicara, dia terbang ke kejauhan.